Beginilah pertemuan bilateral yang digelar antara Presiden Joko Widodo bersama Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan yang digelar di The Boardroom Hotel Grand Hyatt Erawan Bangkok pada 2 November 2019 ini sekaligus sebagai langkah Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara gelaran Piala Dunia. Pertemuan ini merupakan respon FIFA atas surat yang dilayangkan Presiden Jokowi pada Agustus 2019 silam. Melalui surat tersebut, Indonesia resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Mimpi yang ditunggu-tunggu akhirnya terwujud. FIFA menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. FIFA mengambil keputusan itu usai menggelar rapat dewan di Shanghai, Tiongkok pada 24 Oktober 2019. Dan FIFA memutuskan menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola di bawah usia 20 tahun. Terpilihnya Indonesia ini tak lepas dari andil Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Padahal persaingan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola U20 sebenarnya tak ringan. Ada 2 negara Amerika Latin yang menjadi calon tuan rumahnya, dan kedua negara itu memiliki sejarah sepak bola yang jauh lebih moncer ketimbang Indonesia, yaitu Brazil dan Peru. Namun FIFA mempertimbangkan unsur budaya, alam, dan loyalitas pendukung sepak bola di Indonesia. Jadilah Indonesia mendepak 2 negara pesaing itu. Perhelatan U20 ini akan berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2021. Berbagai persiapan disegerakan. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat amanat mempersiapkan stadion dan fasilitas pendukung lainnya. Tuan rumah yang baik adalah tuan rumah yang siap. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian penuh terhadap kesiapan berbagai sarana dan prasarana gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Presiden Jokowi meminta supaya berbagai fasilitas yang dibutuhkan memenuhi standar internasional. Saya minta betul-betul ini dicek ke lapangan, harus betul-betul representatif untuk pertandingan kelas dunia, dimulai dari lingkungan, lapangannya, tempat duduknya, ruang gantinya, toiletnya, sampai ruang media persnya yang betul-betul representatif. Dan kalau ada memang kekurangan dan perlu direnovasi, perlu disempurnakan agar segera betul-betul disiapkan agar siap digunakan di tahun 2021. Presiden juga meminta agar Indonesia siap dalam fasilitas, konektivitas transportasi, dan akomodasi. Kesemua sarana penunjang itu akan mendatangkan manfaat besar dalam hal promosi wisata Indonesia. Presiden Jokowi menaruh perhatian utama pada stadion yang akan menjadi arena pertandingan.
Dia berharap stadion-stadion yang ada dapat disulap menjadi stadion kelas dunia. Bahwa Piala Dunia FIFA U20 ini akan menjadi pusat perhatian spotlight dunia karena event ini akan diikuti oleh 24 negara dari 5 benua. Ini momen penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara maju, bangsa besar dan negara maju yang mampu melaksanakan event internasional dengan sangat baik. Dan terakhir, saya minta pengalaman dan kesuksesan kita dalam penyelenggaraan Asian Games, Asian Para Games di 2018 dapat dijadikan acuan, dijadikan standar dalam penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 tahun 2021 yang akan datang. 6 stadion utama telah ditetapkan menjadi venue Piala Dunia. Keenamnya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Manahan Solo, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Iwayan Dipta Bali. Stadion-stadion ini dipilih setelah mendatangkan sukses besar saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Tak mau lengah, pemerintah juga menyiapkan 4 stadion cadangan. Keempatnya adalah Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Stadion Wibawa Mukti Cikarang, dan Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Adalah tugas Kementerian PUPR untuk mempersiapkan stadion-stadion ini menjadi rumah berkelas dunia. Sebagian stadion siap digunakan dengan perbaikan minor, namun ada juga stadion yang memerlukan persiapan besar. Kementerian PUPR memastikan agar venue dan infrastruktur memenuhi standar FIFA. Awalnya, FIFA berencana melakukan inspeksi ke beberapa stadion pada medio Maret 2020. FIFA ingin memastikan persiapan stadion yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 berjalan sebagaimana mestinya. Sayangnya, rencana urung terlaksana karena pandemi virus corona. FIFA memang belum jadi mengecek stadion tempat pertandingan Piala Dunia U20. Namun, Kementerian PUPR tetap mengerjakan tugasnya mempercantik stadion. Semua demi suksesnya Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergengsi sepak bola dunia tersebut. Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya.
Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat. Semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi. Siapa bilang kaum milenial di Indonesia tak butuh rumah sendiri? Banyak kok milenial yang ingin memiliki rumah, namun terhalang harga rumah yang terus melambung tinggi. Kini, kaum milenial tak perlu khawatir. Kementerian PUPR membuat rumah berkualitas namun dengan harga terjangkau. RISA namanya. Ini kependekan dari Rumah Instan Sederhana Sehat. Rumah ini bisa dibongkar pasang. Merakitnya pun tak butuh waktu lama dan tak perlu dikerjakan banyak orang. Selain untuk kaum milenial, RISA juga ditujukan sebagai rumah di daerah bencana. Seperti apa RISA? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Rumah Portable Tahan Gempa. Hanya di PUPR TV. Namanya diambil dari nama Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Si Bung Besar adalah penggagas pembangunan Kompleks Olahraga GBK. Gelanggang Olahraga Bung Karno adalah nama awalnya, luasnya 280 hektar. Stadion ini berkapas 110.000 penonton. Pada 2001, namanya berubah menjadi Gelora Bung Karno. GBK sudah mengalami 2 kali renovasi. Pertama, pada 2006 lalu. Renovasi pada 2016 membawa perubahan sangat signifikan bagi GBK. Kini, luas kawasan menjadi 137 hektar. Kapasitas penonton berkurang menjadi 77.193.
Perubahan ini dilakukan untuk membuat Stadion GBK menjadi jauh lebih megah dan modern. Stadion utama Gelora Bung Karno adalah stadion terbesar di Indonesia dan terbesar ke-28 di dunia. Usianya paling muda di antara 6 stadion lain. Namun, stadion ini menjadi saksi sejarah kemenangan Indonesia atas Vietnam pada semifinal Piala AFF 2016. Stadion Pakansari juga pernah menjadi tuan rumah untuk salah satu pertandingan di ajang Piala Asia U19 pada 2018. Markas klub sepak bola Tira Persikabo ini dibangun mulai 16 Januari 2012 dan diresmikan pada 2014. Stadion ini berkapasitas 30.000 penonton. Hebatnya, Pakansari sudah menggunakan sistem bangku tunggal. Semua bangku pun sudah diberi nomor. Stadion Pakansari memiliki paduan gaya modern dan kearifan lokal Sunda. Atapnya memang modern, berbentuk oval khas stadion urban, tapi simbol buah kolang-kaling sebagai buah lokal Bogor ada di pagarnya. Lokasinya terletak di Kabupaten Bogor, tepatnya di daerah Cibinong. Berjarak 16 km dari keramaian pusat kota Bogor. Stadion ini tak hanya menjadi prestasi dalam bidang olahraga saja, namun juga menjadi kebanggaan masyarakat Bogor. Akses transportasinya relatif mudah. Berjarak 11 km dari Bandara Udara Adi Sumarmo Solo dengan waktu tempuh 23 menit. Klaim keunggulan Stadion Manahan ini diungkapkan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Pembangunan Stadion Manahan dilakukan pada 1989. Resmi digunakan sebagai stadion untuk pertandingan sepak bola pada 21 Februari 1998. Renovasi pertama Stadion Manahan Solo dilakukan pada September 2008. Renovasi ini memperbaiki kondisi stadion yang kerap mengalami banjir. Pada tahun 2018, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan pemerintah Kota Solo melakukan renovasi besar-besaran. Stadion Manahan selesai dipugar pada September 2019. Renovasi tahap kedua ini benar-benar menyulap wajah stadion menjadi bertaraf internasional. Tak ada lagi desak-desakan antar penonton. Kursi penonton telah diubah menjadi bangku tunggal. Motifnya pun mengambil corak batik kawung. Ini adalah batik khas Solo. Stadion Manahan kini berkapasitas 20.000 tempat duduk. Stadion Manahan juga memiliki jacuzzi di ruang atlet. Stadion juga dilengkapi oleh lapangan pemanasan indoor yang berada di sebelah ruang ganti. Rumput jenis Zoysia japonica dipilih untuk digunakan di lapangan sepak bola. Sarana dan fasilitas di Manahan ini sama dengan Stadion Gelora Bung Karno. Kesamaan ini yang membuat Stadion Manahan disebut sebagai miniatur Stadion Gelora Bung Karno. Penunjukan Stadion Mandala Krida menjadi salah satu venue Piala Dunia U20 merupakan angin segar bagi Yogyakarta. Renovasi untuk mengubah wajah Stadion Mandala Krida dilakukan pada 2019. Pemerintah menambah beberapa sarana dan prasarana. Ruangan baru dibangun, lampu diganti, juga menambah bangku penonton.
Jika renovasi selesai, kapasitas stadion meningkat dari 20.000 menjadi 35.000 penonton. Renovasi minor sedang berjalan dan ditargetkan selesai pada akhir 2020. Stadion Gelora Bung Tomo berkapasitas 55.000 penonton, diresmikan pada 2010. Demi Piala Dunia U20, beberapa perubahan dilakukan, antara lain membangun bench pemain berwarna perak dengan bantalan empuk khas stadion Eropa. Papan skor menggunakan LED. Tujuannya agar penonton lebih nyaman memantau skor pertandingan. Rumput lapangan menggunakan rumput Kanada. Rumput ini dipercaya akan membuat pemain mengeluarkan kemampuannya dalam menggocek si kulit bundar. Sistem drainase stadion menggunakan standar internasional. Ini digunakan mencegah stadion tergenang air di kala hujan. Pada tahun 2021 mendatang, kali kedua untuk Stadion Iwayan Dipta menjamu atlet internasional. Sebelumnya, stadion berkapasitas 25.000 penonton digunakan saat laga Timnas Indonesia melawan Vietnam pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Warna merah mendominasi stadion ini. Iwayan Dipta saat ini telah dilengkapi dengan ruang transit tamu VIP. Juga ada ruangan siaran yang dikelola klub Bali United FC. Hanya tinggal polesan sedikit lagi pada beberapa bagian sarana dan fasilitas. Stadion ini akan siap menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U20. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mechanical, electrical, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenaga kerjaan. Di antaranya, memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Sungguh, tak pernah terbayangkan sebelumnya ada MRT di Jakarta. Biasanya orang Indonesia mencicipi kenyamanan transportasi publik bernama MRT ini
hanya jika bepergian ke negara-negara maju di luar negeri. Namun, pemerintah Indonesia tak mau berlama-lama membiarkan Jakarta terus dilanda kemacetan. Dan kini telah hadir MRT di ibu kota. Tak cuma MRT yang dibangun di Jakarta, pemerintah juga menyiapkan Light Rapid Transit atau LRT. Semua tentu agar kemacetan ibu kota bisa berkurang. Lantas, seperti apa sebenarnya kehadiran transportasi publik yang nyaman di Jakarta? Saksikan program Indonesia Bangga, episode babak baru transportasi ibu kota, hanya di PUPR TV. PSSI Jaya! PSSI Jaya! Dalam kesempatan bertemu dengan jajaran pengurus PSSI Desember 2019 lalu, Presiden Joko Widodo berharap Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan besar dan langkah ini. Presiden Jokowi meminta Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk gelaran Piala Dunia U20. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga berharap ajang bergengsi itu dimanfaatkan untuk mencari bibit-bibit pemain muda berkualitas. Sepak bola Indonesia ditunggu oleh masyarakat, jadi kita harus betul-betul berbenah, mulai harus berani berubah. Oleh sebab itu, dari dulu saya sampaikan, sistem dan proses kompetisi itu harus diperbaiki besar-besaran, karena dari situlah akan muncul bibit-bibit yang baik, dan pentingnya pembinaan dari sejak usia dini. Indonesia punya waktu setahun lebih untuk mematangkan persiapan Piala Dunia U20. Sejauh ini seluruh stadion yang akan digunakan untuk gelaran Piala Dunia U20 masih memerlukan renovasi. Juga perlu menambahkan 5 lapangan latihan, terdiri dari 4 lapangan terbuka dan 1 lapangan tertutup. Kementerian PUPR bersama PSSI dan pemerintah daerah telah melakukan penilaian awal terhadap 6 stadion pilihan FIFA. 3 stadion dinilai telah siap. Ketiganya adalah Stadion GBK Jakarta, Stadion Pakansari Bogor, dan Stadion Manahan Solo. Memang, tetap harus dilakukan perbaikan minor di ketiga stadion ini. Pemerintah menganggarkan dana sebesar 300 miliar rupiah untuk merenovasi ke-6 stadion. Diharapkan pada Desember 2020 seluruh renovasi sudah rampung. Dan selamat datang Piala Dunia Sepak Bola U20 di tanah air tercinta.